kembali kita membahas surat An-Nur ya, kemarin ayat 30 sampai 30 satu ya. Ayatnya kemarin membicarakan tentang perintah menundukkan pandangan. Harus ini ya ayat 30 memperintahkan katakan kepada setiap lelaki agar mereka menundukkan pandangannya. Dari siapa? Dari para wanita. Karena fitnahnya lelaki adalah wanita. Dunia mata Nanti juga mengingatkan dunia itu mata perhiasan, ya. Dan sebagai perhiasannya adalah istri yang soleh. Hanya dalam dunia ayat ke-31 ya, Allah sempurnakan perintahnya waktu lil mu'minah dan katakan kepada perempuan yang beriman sama perintahnya agar mereka menundukkan pandangannya dari siapa? Dari laki. Jadi tidak benar kalau perempuan dibahas laki-laki dibatasi sama, ya sama. Ya, tujuannya satu. Allah sampaikan wa yahfadhu furujahum, laki-laki ya, agar kehormatannya terjaga, agar kemaluannya terjaga, agar tidak terjadi zina. Kepada perempuannya sama, wa yahfadhu furujahum, perempuan dididik dalam ayat 31 ya, kemarin sudah dibahas ya, menyambung antara bersambung dengan ayat kalau di 32. Baik para perempuan, jaga pandangan kalian di laki-laki, ya jaga kehormatan kalian dalam selingkuh dan zina, dan janganlah perempuan itu memamerkan perhiasannya. Illa kalau kita kecuali yang biasa nampak, nampak itu wajah dan kedua wajibnya dihuni ala jilidina, dan dalam mereka perlukan melakukan produknya sampai ke dadanya. Jadi kalau tutur cuma di KPI sampai itu belum memenuhi syarat, karena tutur itu harus sampai menutup jujur dadanya. Dan janganlah menampakkan auratnya ya, kecuali kepada suaminya, kepada dibahas ya, perempuannya, anak laki-lakinya, ya, anak tiri dari suaminya. Jadi anak tiri ini mahal kalau sudah terjadi hubungan suami istri perempuannya. Ya. Jadi kalau sudah digugur rasanya sudah pernikahan dan ada hubungan suami istri, setiap yang dibawa oleh laki-lakinya juga dia kerjanya nanti mahal bagi hubungannya, ya. Atau ponakan dari anak laki-laki dari laki-laki atau ponakan dari adik kakak perempuan, ya. Atau budak-budak atau pelayan-pelayan yang juga punya syahwat lainnya sendiri. Nabi mengingatkan satu di sini di dalam hadisnya, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyakum wa dukhula al-nisa'i
berarti macam-macam fitrah itu kan berarti memberikan ada satu wajib itu siapa? Yang sudah tidak mampu menahan syahwat. Yang kedua dia mampu, apa? Kategori mampu itu apa? Maksudnya? Nampak apa? Kalau Imam Syafi'i malah pertama itu nampak hadir gitu. Jadi ba'ah itu maaf ya, ba'ah itu tidak impoten, itu ba'ah. Jadi bisa haram sudah kalau impoten berarti tidak haram gitu. Itu benar-benar mau berbuat boleh sama siapa? Masalahnya itu. Pertandingannya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mengubah, bisa makruh, bisa haram. Itu kan lima. Jadi dalam mereka sudah itu bisa disenangi, tapi itu bisa wajibnya wajib di harus mampu maaf pekerjaannya, punya penghasilan ya. Kemudian kejual sahabatnya sudah tidak bekerja, maka itu wajib. Dan kalau sampai Muhammad itu istrinya lagi meninggal, sore lagi Pak Muhammad itu ayam kan? Ya menyendiri gitu. Cuma tidak dulu ya Pak, kalau coba ya dibully urusan kampung ya, kecuali rata itu dibongkar malah dua mana. Itu kan patut dengan coba, tapi tidak jelas sama aja ya, lagi-lagi ya, matinya, syahwatnya menyala. Maka sampai diizinkan kalau mampu, kalau mampu, jadi saya sering cerita itu biasanya banyak lelaki tidak bercerita, tahu-tahu saja dua empat. Ini bukan meremehkan apa namanya sesuatu yang murah saja di masyarakat. Ini menunjukkan syariat itu sebenarnya sudah sangat sempurna, bahkan perspektifnya luar biasa. Bagaimana terjadi dalam zina itu Islam memberikan banyak ruang. Kamu menikah. Dan dikatakan orang-orang sebagian dari kalangan kalian, dari kalian laki-laki atau perempuan. Hadisnya di sini tegaskan mengatakan istamat hadil ayat al-karimatu ayat-ayat yang mulia ini istamat mencakup beberapa hukum-hukum minal ahkam al-muhkamah, hukum-hukum yang baku yang tepat. Apa itu? Yaitu perintah bid'ah tasrif dan perintah menikah. Maka Islam itu melarang tabatul dan ulama ya sebagian menetapkan hukumnya wajib menikah ala kulli man qadara alaihi atas setiap orang yang mampu mampu menafkahi batin, mampu menafkahi lahir di dunia wajib itu dulu. Dan apa kemudian memberikan lanjutan keterangannya gimana kalau orang-orang mau nikah saja belum mampu. Gaji masih apa di bawah UMR dan sebagainya ya. Allah jadikan iya guru syukurlah kalau mereka ini fakir nggak mampu, fakir sama miskin itu diimpar fakir, nggak punya mungkin pas-pas itu penghasilannya. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi nggak butuh kebutuhan, jadi miskin. Kalau fakir lebih parah. Tidak bisa kerja, tidak punya pekerjaan. Iya itu semua kalau mereka alasannya nikah karena fakir, Allah Allah yang akan mencukupkan untuk mereka. Jadi kalimat menghina yang
Dalilnya mana? Bahwa menikah itu wajib. Ini Imam Bukhari mengutip sabda Rasulullah, "Bikauli alaihi salatu wassalam," karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum ba'an falyatazawwaj." Siapa yang sudah mau menikah, maka menikah. Ya. Jadi Rasulullah saja itu menikah usia berapa? Rasulullah menikah 25 tahun Rasulullah. Ketika itu beliau kan titip buat dia soalnya tinggal izin dari tahu izin Pak di cuk mau coba itu kita saya cuk ya kita lagi gitu ya kalau lagi sudah ada itu berbicara tapi lewat coblangnya namanya sudah bisa kita diutus oleh pendidik coba tanyakan Muhammad siapa saya Muhammad bertanya Muhammad kamu siapa itu ada di bukunya saya di buku Sirah Nabawiyah As-Salatiyah saya Muhammad Ali As-Salatiyah bukunya Sirah Nabawiyah sebenarnya lebih 800 halaman itu dibahas tentang bagaimana proses jumlahnya nanti saja. Rasulullah Muhammad jawab, saya tidak punya pikir, tidak mampu. Jadi presiden Indonesia atau cara presiden motivator Muhammad pemuda kaya, berarti motivator karena itu jadi pemuda kaya. Jangan kalah Muhammad itu ketika nikah namanya 40 pemuda, adalah pemudanya dibayar. Abu Thalib mengajak Hamzah sama Abbas ya. Dan terusnya dia berkata, nanti sekarang kalau sudah saya tidak usah mikir itu, saya kalau perempuan itu Khadijah baik tadi tak sampaikan ke Muhammad. Kemudian Muhammad di Nabi kan Muhammad ada pamannya siapa? Abu Thalib, Abu Thalib itu masya Allah apa sih yang enggak bisa untuk ponakannya pernah boleh ya. Nanti tahu ini sama paman muslim juga kayak Abbas sama Hamzah tentu Hamzah ketemu kontak atau datanglah melamar Khadijah dan di situ terjadi diskusi di Amerika Indonesia sama Rasulullah ini. Intinya Hamzah mengatakan kita tahu semua tidak ada yang tahu Muhammad lelaki yang lembut akhlaknya mulia. Tapi satu kekurangannya orang julur lama dia lelaki yang tidak punya kami pamannya kumpul dengan mana terbaik itu versinya Indonesia versinya motivator tidak lebih sultan saja ya dari sisi apa itu yang jelas kemudian Rasulullah nanti meninggalkan beberapa pemuda itu yang belum mampu kita nggak tahu Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah atau mana Ali jadi Fatimah ini dilamar Rasulullah dengan ya bilang rumah dengan jawab ya terus pun nggak ada yang lamar ya kemudian budaknya lagi itu kasih tahu Ali ini dilamar dengan beberapa orang kamu kan wah Ali bin Thalib kan nggak pede miskin Ali bin Thalib kan kata Rasulullah ketika itu mau ngomong malu tapi nanti berkata tapi ingin diceritakan bagaimana ya Rasulullah kalau kita mau coba dengan Fatimah itu sama Ali Rasulullah banyak dong Ali itu di rumah Nabi nanti ketika Rasulullah di rumahnya mapan kemudian dia ngomong sama kawannya paman ngomong sama Abbas paman kasihan paman kita ini boleh yuk kita bertanya, saya tak mau kain kami, aman mau kain ya. Jadi halus ya, dulu lagi, Rasulullah otomatis Fatimah, tapi kan tetap dalam roh kan. Ini betul. Ada tanya kamu punya apa? Saya tidak punya apa ya Rasulullah. Sudah. Tapi kalian, kamu belum tak kasih baju besi kan? Di orang masih nggak itu? Pulang ini kemudian ketemu alhamdulillah ya. Kemudian nanti ada simpel yang mengatakan saya nikahkan kamu dengan mahar baju selesai
segala nasihat. Suami yang bertakwa, dia suami yang pasti bertanggung jawab membimbing istrinya. Suami yang bertakwa pasti tidak akan bekerja mencari nafkah dan sembarangan. Dia pasti akan bawa pulang kesedihan, amalan, keiman. Suami yang bertakwa pasti suami yang lembut, tidak pernah keras, kasar, berbicara istrinya. Kita apa? Istrinya bertakwa. Istri yang bertakwa adalah istri yang satu taat penuh pada suaminya. Dua, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Takwa dan kehidupan itu. Jadi simpel saja takwa. Maka ada yang laki-laki miskin namanya Julius kan. Begitu semangatnya anak muda itu yang Julius mau nikah kamu mau cari lah. Tapi yang sama saya siapa ya? Julius itu kan dia ngomong ganteng rapi. Jadi dia lelaki yang tidak ada yang menerima kita malam. Nah ini beruntung singgawa semua awan bulan. Sudah itu kan harta tak punya. Terus kemudian ada ibu kata semua dan semua saya mencarikan jodoh anak saya. Jadi biasa pacaran itu orang-orang kata semua untuk carikan jodoh. Oh baik, ada insyaallah. Akhirnya itu ketemu saya, diajak ke rumahnya, bapak ibunya langsung beristighfar. Ngerti caranya juga beristighfar. Anaknya ketemu dari dalam harus ketemu. Sudah itu dia Rasulullah, apa itu pilihan panjenengan? Iya, saya menerima ya Rasulullah, dan saya istighfar. Saya terima setiap pilihan Rasulullah. Masya Allah, sudah itu berarti lucu lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baru nikah berapa hari kemarin dan dia mati syahid ya sudah saja dimana itu malaikat dan istrinya Masya Allah ada ternyata dituangkan dan ternyata menjadi soleha menjadi keluarga yang kaya raya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi janjinya Allah tidak miskin Allah akan cukupkan miskinnya. Di tentang keyakinan Pak. Jadi nikah pun dalam yakin. Ada lagi pemuda di sini oleh Nabi ya dimotivasi ilmu sunikah walau di khatim bin hadid. Nikahlah kamu meskipun dengan mana cincin besi. Subhanallah. Berbau ya. Cincin dari besi kan berbau ya. Masya Allah ini nanti memotivasi orang itu dengan tindakan-tindakan yang datang dan berat. Maka nanti kalau berlaku ini, jadi di rumah itu orang sudah mulai suki dan sudah mulai bunyi kalau ada yang melamar menetapkan mahar, ya tinggi itu ya. Kemudian umur dan kebijakan mahar ditetapkan oleh umar. Di protes oleh ibu baca ayat itu minta hafiz ya Anda ini alasannya apa pada sini mana? Kamu baca mengatakan ya dan berikanlah ikhlas wa atuhun dasatu wati dan ikhlas kata Allah dan berikanlah mahar untuk perempuan yang kalian nikahi. Sebenarnya kamu layak gitu kata ayatnya. Umar Rasulullah pintar kabeh kecuali Umar. Akhirnya semua ditetapkan ya. Cuma Rasulullah mengingatkan sebaik lelaki adalah yang memuliakan istrinya dengan maknanya sebagai perempuan adalah yang meringankan suaminya yang meminta maaf. Ya semoga dari lelaki apa kamu apa lelaki bagus tidak muliakan. Mana yang terbaik apa? Mana terbaik? Yang ternilai ya. Yang emas dulu ya. Hari ini ya bisa uang yang bernilai. Sebenarnya mana sekarang masalah pengenalan dan rumah itu nggak butuh sebenarnya ya. Karena itu dijual baik. Emas itu mahar itu dijual harusnya karena hanya rumah. Kecuali orang masalah yang satu sudah. Ini terkait dengan memudahkan pernikahan. Ya. Judulnya adalah nanti motivasi
inna Allah seperti alaihi bisawmi wa inna lahu wijah. Bagi yang akan menikah maka perbanyaklah puasa karena akan menjadi tameng dari syahwatnya. Kemudian akhrajahu fi sahihaini min hadis Ibnu Mas'ud. Ada sedikit diriwayatkan Bukhari Muslim dari jalur Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya sudah sahih soalnya. Kemudian nanti ngasih apa ini? Petunjuk calon istri terbaik. Tiga berkali. Waqad jaa fi sunani min ghairi wajhin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tazawwaju al-waluda ana sadu fa inni mubahikum al-umama fa inni mubahikum al-umama yaumil qiyamah. Nikahilah perempuan yang subur. Jadi tahu dari mana sih subur itu? Kalau lama memberikan jawaban bisa dari nasabnya ya. Jadi dulu yang tadi, oke, subur ya. Itu perintah ya. Nikahilah yang tazawwaju al-walud. Tadi jawaban saya ada di sini juga. Tazawwaju al-walud. Nikahilah perempuan yang lembut. Jadi karena perempuan itu dia mau menjadi ibu dan ibunya harusnya sabarnya tanpa ibu itu lembut, nggak emosian, harusnya begitu. Ini nanti ya, jadi kasihan nanti kalau ibu emosian, jadi lembut. Al-wadud, kenapa wadud? Kenapa al-wadud saya atau lembut tadi dibandingkan dengan al-walud? Jadi kalau walud subur tapi tidak penyayang, korbannya siapa? Antara ya, ada istilah itu baby blues, pernah belum? Oh ya, jadi ibu-ibu yang bisa membunuh anaknya, mendamping anaknya, karena dia sering sekali kayak sindrom habis melahirkan ada depresi ya, suaminya peduli ya, malam-malam istrinya capek katanya nangis orang tua itu bikin stres perempuannya. Itu model-model suami ini yang bikin stres ya. Jadi harusnya setiap suami itu yang terbaik adalah jelas khairukum berarti yang terbaik di antara suami siapa yang paling perhatian kepada keluarga siapa? Istri. Kita sepakat ya semua kalau kebaikan kita itu perlakuan kepada istri kita. Kenapa harus subur? Rasulullah karena satu kalian nanti akan punya banyak keturunan. Fa'in diubah karena aku bangga bikumul umam dengan badannya kalian pada hari kiamat. Jadi banyak orang yang mengakui bahwa orang-orangnya banyak ya. Jadi saya juga termasuk korban. Anaknya banyak ya. Sampai dikatakan salah sudah tepatnya saya cari sih banyak rezeki sepakat tapi harus ditambah ya. Banyak rezeki yang harus dicari ya. Banyak rezeki yang harus dicari. Kenapa? Ya otomatis ada satu jadinya mungkin 1 juta, ada 2 juta, kita 3 juta. Banyak rezeki yang harus dicari. Cepat ya. Tapi kembali kepada memang ini kan sesuatu yang mubah, misalkan kepada orang tua. Ya, ada yang berpikir bahwa tanggung jawab paling utama betul. Ya, sepakat mau anda sedikit banyak satu yang penting tanggung jawab. Kita jadi ada jaminan satu
antaqtula waladaka khasyatan ayyad'ama. Termasuk dosa besar adalah membunuh anak karena takut miskin. Karena berakhir anak itu entah kira jadi uang tua. Itu dosa besar. Tapi kasih tahu dosa besar itu kan dengan banyak definisi ya, banyak teori ya. Tentang apa sih? Harus sepakat. Dosanya yang paling besar antara sekalian pikir bahwa tolak, yaitu kamu menyebutkan Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Kemudian kemudian apa yang disebut Allah? Antara waladara khasyatan infaq. Kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Kemudian apa yang terjadi Rasulullah? Antuzaniya bihalal jariah. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Saya baca dalam tafsir surah Al-Furqan ya, tentang ayat wala yasnun sifat ibadah Rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ayat itu tentang tidak zina. Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa berzina dengan 10 perempuan yang bukan tetangganya, Aisyah lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 perempuan dan tetangga. Sementara Islam itu kaum itu jangan sampai dirusak. Ya, tuh. Sama. Kemudian walayasri ayat-ayat bersama itu tidak mencuri. Tapi kasih tahu mencuri 10 rumah yang bukan rumah tetangganya itu lebih Aisyah lebih ringan dosanya dibandingkan mencuri di 1 rumah dan itu masih tetangganya. Jadi kalau membawa dari maksiat bersore lebih gede kan? Tangga itu parah bertolong. Jadi kan tahu tetangga itu siapa? Definisinya adalah 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Berarti apa? RW kan? Kalau depan saya itu sudah dengan RT, saya kan? Kalau saya sudah tetangga kan? Jadi Masya Allah, semangat Islam itu jangan sampai yang berhutang itu rusak. Jadi lagi itu sudah semangat, lalu sampai beliau pikir begini. Jibril kok selalu ya wasiatnya tetangga-tetangga, apa nanti mau ada wahyu tetangga dapat warisannya? Lalu langsung menduga begitu. Kok sampai seserius itu Allah berdakwah Jibril ngandani pria tetangga. Jadi jangan remehkan tetangga itu sudah pokok beriman kita. Karena yang billahi wal yawmil akhir fa yukrim jaro. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat punya anak harganya. Kembali ke tadi tentang menikah ya. Rasulullah masih tahu karena belum mampu perbanyak puasa. Puasa kenapa? Karena itu menjadi bijak atau bijak. Amin. Dari syahwat ya. Baik. Itu bagian dari penjelasan Ibnu Katsir ketika perintah ayam untuk menikah atau dinikahkan. Jadi kalau takut miskin, Allah yang akan mengayakannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi Rasulullah SAW itu memotivasi tentu bukan asal, tetapi Allah meyakinkan dengan janjinya. Ayat berikutnya, wal yasta'fif alladziina la yajidu nikahan, dan hendaklah menjaga kehormatan dirinya siapa orang-orang yang belum mampu menikah. Jadi kalau belum mampu menikah itu ya jangan
ada yang menerima juga. Ya, saya yakin banget ya bahwa Allah tadi akan mengumpulkan siapa yang percaya dengan janji Allah SWT. Kalau Rasulullah SAW mengatakan soal ikhtiar itu seperti burung ya, dia ya. Kalau Anda kuntum tawakkaluna ala Allah wa tawakkalun kalian kalau tawakal kepada Allah benar. Benar itu tawakal benar. Ikhtiar maksimal. Itu benar-benar Pak. Itu bukan tawakal itu kalau jumbo mikir salah ya. Maka nanti kalau tawakal benar, nanti kasih tahu tawakal yang benar itu yang burung terbang pagi, ya, pulang sore, terbang lapar, tapi yakin dia terbang aja dia terbang, setiap burung pulang sore mulutnya penuh, mulutnya terisi. Ya, dia tak berpikir ini besok weekend Sabtu ini kamu seharian atau kenyang tak ada. Ya, pokoknya dia lapar terbang, kenyang, pulang. Simpel hidupnya. Dan itu ikhtiar. Kenapa? Dia menjemput terbang. Kalian juga begitu. Allah akan memberikan rezeki kalau kalian mau ikhtiar. Jadi tawakal itu bukan ikhtiar yang paling sebenarnya. Bukan soal kalau soal maaf, ya. Ini pun nanti calon-calon mertua kita, calon mertua ya. Ini menantu yang berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Dan berpenghasilan tetap ya gitu ya. Tapi kalau tetap berpenghasilan, ada sedikit ya. Kadang dilakukan bulanan gitu ya. Kadang sedikit karena jelas. Jadi soal mindset ya. Jelas Bismillah aja. Ya, jadi yang belum memberikan mau kaya ya. Walaupun hanya tertutup kita tapi berbagai seiman untuk fakir dibunuh Israel untuk khairan. Jadi soal budak lain dengan soal pernikahan ya. Dan kalau ada budak yang ingin mengatakan budak yang itu mempergunakan dirinya lah. Jadi kita bisa dengan temuan saya kalau bisa menuju saya pikir ikhlas. Oh ya, jadi dia nyicil tuannya lah. Kemudian mudah teman. Dan dia merdeka saya ya. Fakta ibu in alitum fi khairat itu adalah kalian ingin begitu ya. Sebenarnya Nabi adalah Islam sebenarnya adalah perbudakan. Sebenarnya apa yang dicintai kamu? Kurima ala nasi kuli ayyidin layyidin sahlin qoribin dan nas. Soalnya dari Muhammad mengatakan Allah berharap dan neraka bagi siapa? Satu orang yang hayyin, lembut. Hayyin itu orang yang tawadhu, rendah hati, sombong. Layyin, lembut, ya. Sahlin, memudahkan. Itu Tuhan dimudahkan. Betul ada yang kata ingin melamar, ya. Iman tahu dan dinamu. Jadi terus seperti bocah ini soleh ya, atau dia bagus, kulubam Allah yang bagus, jadi tahu pantasnya. Kalau dipersulit, bangsa namanya nggak sah ya, datang terjumlah fitnah ini. Al-fitnah itu az-zina. Dari mana? Jadi kalau sudah mampu, sudah saling kenal, sudah cocok ya orang dari gaweannya, kemudian belum PNS, Allah, itu ada yang aku lagi belum berapa digit ya, Allah. Itu yang bikin fitnah zina, dan syahwat itu kan tidak ada dibendung kan, sudah wayai ya, saja berdasarkan saya, jadi kan berarti yang stabil, apa selalu memudahkan. Ya, politik dengan tasawuf politik. Ini motivasi bagi orang tua dan semua yang lama disebut. Wa atuhu min fadlillahi alladhi ataakum wa lakum bil fatayatikum
sebagian dari ayat bersilakan dulu rezeki sama manusia. Karena ada yang mengatakan itu maksudnya ilta disuruh bisa tidak. Kamu mau kaya, nikahlah. Jadi carilah kaya dengan karena disuruh oleh Allah. Karena nikah itu mengumpulkan berapa? Dua rezeki kan? Rezeki perempuan dan laki-laki. Berikutnya nanti inti surat An-Nur. Jadi Allahu samawati wal ardh. Allah lah nur cahaya di langit dan di bumi. Allah tidak membuat Allah itu kita juga dengan proses ada Allah tidak sebenarnya. Nah,